Kos apa nih bang? Kos apa bajunya nggak mau pakai? Ini ada kawan aku di Medan, Hmm. kawan lama. Dia biker lah, biker. Sama bang lah ya. Kalau aku biker-bikerannya, ya kan, ngelap-ngelap motor aja, ya kan. Tapi Kalau itu dia kenikmatan biker tersendiri. Memang biker kali, dari Medan sampai Jakarta naik Harley. Serius? Iya. Sendiri kan rame. Ya, pernah dia sendiri kalau nggak salah dari Medan ke Padang apa ke Pekanbaru sendiri dulu. Itu aja. Naik Triumph pun bukan Triumph baru, Triumph lama. Jangan-jangan namanya Golagung nggak tahu. Macam toko-toko zaman dulu ya kan. Yang ketahuan kayak umur tuh bang. Kayak disini ini jadi ya ini usahanya dia, brandnya dia. Jadi Apa dia namanya? buat Southside. Southside. Di Medan nih? Motor putih di Medan. Southside motor Nah, dulu. jadi dia punya bengkel, Hmm. terus punya clothingan, dan ini sekarang lagi cafe juga. Tapi mungkin agak tersendat lah gara-gara COVID ini kan. Bro pakai nih. Perdana nih, terus Oh, gitu mahal ya? banget nih, raya aku pakai. Ya baru lah Pak. Pakai baru lah. Nggak kayak aku tuh pakai larat itu. Kalau dia lumasan. Tetap ganteng abang. Ais. Nggak bisa gue saingin lah kalau gitu. Kamu tahu nggak abang kan ya kenapa kayak gini? Iya, kenapa kayak gitu? Ya terinspirasi abang lah. Paham di Southside ini enggak? Enggak Oh, bang. mana tahu abang punya sahabat abang kan pengusaha langit dan bumi. Segala apa yang diusahakan. Coba abang kasih kiat-kiat aku dulu untuk berbisnis, Bang. Terutama apa sih sebetulnya yang dibutuhkan dari seorang bisnismen? Dan kalau bisa yang Islami, Pak. Karena banyak bisnis. Main judi pun bisnis juga kan sebetulnya. Iya. Apa ya? Aku tuh ngerasa dari banyak teori-teori bisnis atau apa, kayaknya yang paling menurut pengalaman aku yang paling penting kalau kita mau punya usaha jangka panjang, Ya, nggak panjang lah. ya, dan bisa bertahan, mungkin nomor satu itu adalah Panian. kejujuran ya. Oh iya, itu pasti. Itu dulu gitu loh. Spesifiknya macam mana? Maksudnya jangan bisnis yang berbohong gitu atau gimana? Jangan nipuin orang atau justru kayak misalnya kan gini bang, ada cerita kalau bukan cerita nih, ada book of list namanya, buku daftar-daftar lah, pokoknya lah, list apa aja. Salah satu bagian di buku itu ada judulnya adalah the most profesi yang paling dibenci di dunia. Ada listnya bang. Nah, nomor 2 agen asuransi. Ngerti dibenci orang Aku gitu ya. bukan agen asuransi. Dibenci Iya, orang. orang nggak suka sama profesi itu. Nomor satu apa? Nah itu pertanyaan itu bagus nih. Apa nomor satunya? Katanya tukang jual mobil bekas. Oh itu. Nah, tau nggak kenapa alasannya? Karena tukang mobil bekas itu cenderung bohong. Mobil jelek dibilang bagus. Apa yang abang maksud kejujuran itu? Iya itu bisa juga. Gitu loh. Jadi kejujuran itu kalau di bidang usaha terutama ya kalau bidang usaha aku lah ya. Aku ini kan produser rekaman itu pasti berurusan dengan yang namanya royalti. Royalti itu ngebayar ke pihak artis, ya, apakah itu artis, apakah itu produser lain, songwriter, produser lain yang kerja sama kita, ya bang. Mamamu udah ditransfer bang? Belum kan? Coba kan? Itu kejujuran namanya bang. Oh iya. Oke nanti. Ada jujur dan lupa. Nah, jujur lupa. Ada jujur dan lupa. Nanti aku cek kamu. Nah, jadi itu kalau di bidang aku itu memang sangat penting lah. Jadi kita harus jujur ngasih report, ya kan, jujur ngasih laporan ke orang lain, pembayaran semua. Dan itu membuat orang Akhirnya senang berbisnis sama kita. ya akhirnya orang merasa senang dan menganggap kita ini amanah dan dia ngomong ke orang lain. Jadi ada semacam ketok tularnya ya, Word of mouth. Word of mouth, ketok tular ya. Jadi itu nomor satu kayaknya itu karena Kayaknya tuh abang yakin itu? yakin bang. Abang kan udah lama berbisnis kan? Iya. Produser ini kan? Yakin Berapa bang. tahun abang bikin bisnis Alma Record ini? 2001 bang. 2001, 19 kan tahun, 19 tahun kan? Iya. Ya, berarti kan yang tadi abang bilang berbisnis jangka panjang itu didasari oleh kejujuran, ya abang buktikan itu kan gitu. Iya, karena kalau kita nggak jujur, mungkin
short term bisa. Ya, Iya kan? banyak itu. Banyak kan, abang sering melihat money game segala macam. Gak usah repot yang jauh-jauh kemarin orang jual masker modal 5.000, jualnya 40.000 karena tahu orang lagi butuh. Kan memanfaatkan menurut aku nggak jujur secara niat kalau tidak. Iya kan? Karena biasanya nggak segitu harganya. Iya bang. Karena aku merasa aku ini bukan orang yang pintar-pintar kali. Aku dulu ke sekolah biasa-biasa aja, kuliah pun biasa-biasa aja, hampir BO lagi. Terus aku juga bukan tipe orang yang sangat suka ngebaca kayak abang gitu kan. Makanya aku suka kan denger abang ngomong. Enggak juga lah. Aku nggak perlu baca, jadi dengerin abang aja gitu kan. Jadi betul bang. Bahkan dari segi musik pun, aku bukan orang yang multi instrumentalis gitu loh. Drummer aja ya? Aku drum, cuma bisa main drum sama gitar beberapa chord lah. Jadi dilihat dari sisi manapun, itu aja pun Ina jatuh cinta sama abang. Masya Allah. Digila-gilain itu udah takdir bang. Itu pas aku bilang bang gitu bang. Bukan, itu kalau drummer nggak ada bang. anak band itu kan biasanya yang paling digilai kan vokalis bang. Ya kan? Vokalis itu kan karena dia tampil ke Karena depan. lu vokalis kan? Lu vokalis. Secara nggak langsung apa pengen aku tanya. Bukan, aku dulu jadi vokalis bukan karena jago nyanyi juga sebetulnya. Karena biar digilai wanita. Gitu kan. Gila gitu kayak. Biasanya drummer kan duduk belakang, tapi abang wah, drummer yang sukses. Balik ke cerita kita dulu, Bay. Abang sebetulnya tidak pintar, tidak banyak baca. Tapi apa tadi lanjutannya? Yang aku rasakan selama ini kejujuran. Tapi musik kan memang passion abang. Iya tapi ya betul. Ya tapi belakangan aku banyak dengar orang sekilas atau baca bahwa ternyata bisnis itu nggak harus yang kita suka juga ternyata. Tapi dalam hal ini memang sangat membantu kalau kita suka. Kalau di ini aku ya. Karena waktu aku mengerjakan ini, aku mengerjakannya itu seperti menjalankan hobi aku gitu. Aku kan abang pernah berbisnis sesuatu yang bukan core-nya abang. Apa itu? Jualan somai. Ya. Abang suka nggak jualan somai? Aku suka makannya. Ya. Tapi nggak menikmati berjualan ya, artinya bukan. Punya warung, jualan gitu. Menikmati bang aku bang. Menikmati, ketemu orangnya menikmati atau melayani orangnya atau bikin somai? Enggak, aku somai itu tuh beli dari langganan aku, jual lagi. Oke, reseller. Tapi waktu itu kenikmatannya adalah melayani orang. Waktu aku jualan somai itu, waktu itu alhamdulillah kondisi ekonomi aku itu udah termasuk bagus lah. Cuman pada waktu itu ada kayak bencana di dunia industri rekaman. Itu semua industri rekaman kena, namanya Black October. Jadi itu omset turun 90% bang. Masya Allah. Kayak aku sekarang nih lah, lagi COVID nih ya. Ya itu. Ini Black COVID ini. Dan itu berlangsung nggak sebulan 2 bulan bang. Hampir 3 tahun. Masya Allah. Di situ aku jualan siomay, jualan roti bakar. Pokoknya apa terus rental mobil. Ya rental mobil. Mobil aku waktu itu agak mahal lah. Serena waktu itu lumayan kan. Aku jadikan 2 mobil. Serena bang jual, beli 2 mobil. 2 mobil Avanza. Satu di rental. Dua-duanya rental. Oh, dua-duanya pakai. Dua-duanya di rental. Iya. Kalau anakku pas mau pergi sekolah mobil nggak ada, aku antarin motor. Gitu kan. Dalam pengorbanan lah ya. Iya, jadi nah kembali lagi ke tadi, somai tadi tuh waktu itu aku ngerasa gini, kalau aku jadi penjual siomay melayani orang, nah itu bagi aku kayak ujian bang. Artinya gini, aku bisa nggak ngalahkan egoku, aku di kantor punya banyak pegawai, tinggal perintah suruh gitu kan. Tapi di sini aku ngelayan orang, ya kan ngambil orang karena dikumpulin orang bang, kok lama kali ini ngasih di mana, gitu kan? Jadi sebetulnya jualan somai itu lebih ke abang mencoba berbisnis dalam rangka survival, ya, atau sebetulnya lagi mencoba mencari sebuah apa tadi ya kenikmatan baru lah dalam dua-duanya bang. Dua-duanya ya. Karena kalau ya banyak kan sebenarnya bisnis yang lain gitu, tapi satu bisnis yang lain itu aku nggak ngerti, malas belajarnya juga kan, dan ini harus survive kan. Aku
aku nggak udah aku bisnis misalnya kontraktor, aku nggak ngerti soal bangunan gitu kan. Misalnya bisnis buka bengkel mesin pun aku nggak ngerti kali. Tapi kalau siomay kan gampang, tinggal beli jual kan. Reseller lah pada dasarnya. Reseller. Terus aku jualan minum kan gitu kan. Bang kan sering dengar bahwa jualan minum itu untungnya besar kali memang bang. Es teh manis itu besar kali untungnya gitu kan. Jadi itulah, jadi pertama tadi kembali lagi ya, pertama-tama ya kejujuran tadi gitu kan. Terus kita kalau ngasih servis ke orang ya harus yang oke lah, semampu kita. Yang terbaik waktu bakar aku waktu itu bisa dibilang the best in the block lah waktu itu kan. Sampai ada pelanggan aku itu, sampai ada anak kecil itu tiap malam datang sama ibunya, itu sampai bilang, "Mas, anak saya ini nggak mau tidur kalau nggak makan roti bakar Mas dulu." Karena waktu itu orang lain nggak pakai blue band, aku pakai blue band gitu kan. Orang lain message kiloan, aku pakai Ceres ya kan. Terus pokoknya semuanya nomor 1 bang yang aku pakai. Memang harganya nggak apa-apa, aku jual agak tinggi dikit, tapi memang enak kali. Jadi rasa nggak bohong. Iya, rasa nggak bohong. Nah itulah dia. Jadi kita tadi mulainya bicara mengenai bagaimana berbisnis yang penuh kejujuran kan. Dan kita tadi udah ngalor ngidul, udah sampai cerita bahwa bagus kalau kita bisa berbisnis sesuatu yang kita suka. Dan abang sebagai seorang pengusaha rekaman, ya memang passion abang di situ. Iya. Passion abang di situ. Nah pertanyaan gini, supaya orang bisa membedakan gitu, ketika kita mau memulai sebuah bisnis itu kan sesuatu yang memang passionate dengan yang tidak passionate, itu lebih berat mana? Kayak misalnya tadi jualan apa tadi ya, siomay dan jualan roti bakar itu kan, ya kan itu butuh banyak persiapan lah, apalah, berdiri lama ngelayanin orang gitu kan. Kalau abang tidak benar-benar passion kan akhirnya jadinya ya nggak lanjut. Kayak sekarang kan nggak lanjut tuh bisnisnya. Berapa lama tuh bertahan bisnis? Setahun bang. Setahun juga ya? Iya. Itu berhentinya karena sewa tempatnya terlalu mahal. Rugi enggak, tapi terlalu mahal. Dan waktu itu aku nggak bisa nungguin terus-terusan. Nah itu dia bisnis makanan itu. Ya. Kalau kita baru buka awal ya. Kalau nggak kita sendiri yang di situ nungguin, susah bang. Ya tadi lah, kembali lagi masalah ya bahan makanan lah, ya kan. Tahu-tahu ya belanja beberapa hari udah habis gitu kan. Belum lagi nanti urusan kasir. Dan yang paling ini kalau masalah belanja sama masalah kasir itu kan internal, efeknya nggak keluar tuh. Nah yang paling krusial itu adalah kebersihan bang. Terus kebersihan itu begitu nggak bersih orang malas. Iya betul. Dan itu terjadi gitu loh. Begitu aku ada kesibukan, nggak berapa hari nggak ke situ, tiba-tiba aku udah kok makin sepi, kok makin kecil. Ternyata aku lihat tuh kotor. Kotor, terus ternyata terjadi apalah di dalam itu ada blok-blok ya kan, kasir sama ini berantem sama ini ya. Nah, jadi memang awal mungkin ya harus di situ dulu gitu. Jadi wisdomnya apa nih? Kalau kita tidak mengerti bisnisnya susah juga ya. Perlu waktu untuk belajar kan. Iya, itu satu. Terus ya kita memang kalau punya usaha itu kita harus di situ dulu gitu loh. Jadi nggak bisa kita punya uang. Aku belum pernah lah berapa kali mencoba bisnis yang cuma naruh duit aja gitu ya. Terus ada orang yang jalanin gitu terus berhasil. Dari pengalaman diriku sendiri dan orang yang aku kenal kan. Mungkin ada orang tapi yang aku kenal berapa kali begitu nggak berhasil. Jadi cuma ngasih duit terus berhasil itu jarang. Jadi betul-betul harus di situ. Iya. Bahkan franchise sendiri pun aku baca dari buku-buku franchise dia tetap bilang franchise itu harus betul-betul terjun ya. Jadi bukan cuma bayar uang franchise nyediain tempat, kan kedengaran kan selalu gitu kan. Franchise aja, kita kan cuma bayar tempat. Habis itu cuma nyediain tempat terus bayar franchise, habis itu uangnya datang. Enggak sesimpel itu.